Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali teman-teman. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wow. Alhamdulillah, senang sekali saya Ella Syadia dapat menyapa teman-teman kembali di kajian Kampung Syariah Ngaji Hadis Arba'in. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kenikmatan dalam beribadah, dan pastinya kenikmatan dalam menimba ilmu Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, tadi sudah saya kabarkan juga di grup WhatsApp bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp-nya, bahwa pada malam hari ini, insya Allah ini akan menjadi hadis Arba'in terakhir yang akan kita kaji bersama ya. Karena sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam kajian khusus Ramadan. Jadi teman-teman boleh silahkan bergabung. Bagi yang belum bergabung, kami masih menunggu. Dan selamat datang juga nih kepada Mas Muhammad Yazid. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir langsung di kajian kita. Nah, tentunya teman-teman harapannya semoga kajian ini bisa menebar manfaat bagi banyak orang. Ya, amin amin ya robbal alamin. Baik, kalau begitu teman-teman, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca doa serta membaca surat Al-Fatihah. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca Al-Fatihah bersama dalam hati mulai. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, kalau begitu Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Furqon yang sudah banyak mengisi kajian-kajian hadis Arba'in. Teman-teman yang ketinggalan kajian hadis Arba'innya, boleh silakan kunjungi YouTube kami di kajian Kampung Syariah ya, pakai O, pakai E. Nah, jadi teman-teman silahkan lihat di playlistnya ada hadis Arba'in. Di situ teman-teman bisa langsung aja nonton karena lengkap banget ya dari awal hingga materi yang terakhir, hadis terakhir yang minggu lalu kami bahas itu sudah ada. Nah, sekarang saya ingin menyapa dulu Ustadz kita, Ustadz Furqon. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat walafiat dan tentunya semangat kita di dalam mencari ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Ustadz Furqon dan keluarga juga selalu sehat ya, amin. Nah, Ustadz Amin. ini akan menjadi hadis terakhir yang akan kita bahas di hadis Arba'in, betul ya Ustadz ya? Iya benar, ini hadis yang terakhir yang kita akan bahas di hadis-hadis Arba'in Nawawi sebelum Mm-mm. masuknya ke bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Masya Ramadan Allah. kita insya Allah fokus ibadah dan juga fokus mengkaji mungkin hukum-hukum seputar Ramadan atau hadis-hadis yang berkaitan tentang Ramadan seperti itu. Baik. Oke, siap kalau gitu Ustadz. Masya Allah ya teman-teman, senang sekali rasanya kita akan menyambut bulan yang suci dan juga penuh berkah. Baik, kalau begitu Ustadz Furqon rasanya tak ingin berlama-lama. Kita sudah tahu juga ya hadis yang tadi sudah disampaikan bahwa tema pada malam hari ini yaitu adalah tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ini hadisnya sangat masyhur alias sangat terkenal teman-teman ya. Bahkan anak-anak saja ada orang tuanya, bahkan orang yang lebih besar lah takdob lah takdob. Nah itu adalah hadis dari hadis Arba'in, siapa yang baru tahu kalau itu adalah hadis Arba'in ya. Jadi pada tema malam hari ini yaitu adalah menjauhi sifat marah. Pas banget nih kita mau Ramadan, diingatkan kembali untuk kita terus bisa mengendalikan diri pastinya ya, menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah, menjadi hamba Allah juga yang terbaik. Langsung saja kalau gitu, marilah kita simak penjelasan makna hadisnya tentang hadis menjauhi sifat marah dari Ustadz Furqan. Tafadol Ustadz. Ya, terima kasih atas apa yang telah disuguhkan, diberikan mukaddimah tadi oleh Ibu Moderator.
Dan saya ucapkan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmat yang banyak, yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya, sehingga kita tidak bisa memperinci nikmat-nikmat tersebut. Karena apa? Karena saking banyak nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian akan tidak akan ya. Lan tuhsu la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa ya menghitung-hitung nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat juga kita diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, karena tolabul ilmi yang mengantarkan kita kepada sebuah cahaya yang dengan cahaya tersebut kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang diwajibkan pada kita semua, sehingga yang namanya wasilah atau yang namanya kewajiban itu apabila tidak bisa ditunaikan kecuali dengan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kewajiban tersebut, maka hukum wasilah tersebut adalah wajib juga. Jadi kalau kita wajib dibebani sholat 5 waktu, akan tapi kita tidak mengetahui bagaimana sholat 5 waktu yang baik, maka kita berdosa. Kenapa? Karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada kita bisa melaksanakan sholat ya dari awal takbir ihram sampai salam, maka itu hukumnya wajib. Begitu juga dengan thalabul ilmi asy'ari, mencari ilmu syar'i itu hukumnya fardu ain. Sholat, zakat yang wajib bagi kita, haji bila mampu, maka itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya kan? Kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan tentang kehidupan kita, muamalah kita, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Agar apa? Agar kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, plus juga kita menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an hadis Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita yang telah mengantarkan kita dari kegelapan, dari kejahiliahan, yang mana dulu orang-orang Arab itu mereka tidak dipandang sama sekali oleh bangsawan-bangsawan dari Romawi, kemudian Persia. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diangkatlah mereka derajat-derajat orang Arab, dipandanglah mereka. Kemudian dimuliakannya mereka. Bahkan mereka dengan Islam masuk ke Jazirah Arab, maka mereka bisa menguasai, bisa mengekspansi agama Islam ke daerah-daerah, ke negara-negara di samping-sampingnya. Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ia menguasai berapa sepertiga daripada dunia ini. Sangatlah luas sekali dulu yang telah diraih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Islam sampai ke Eropa ya. Dulu waktu masa Andalus gitu ya, Spanyol dikuasai oleh Islam dan lain sebagainya. Maka kita patut ya untuk berterima kasih pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena la yashkurillah man lam yashkurin nas, la yashkurullah man lam yashkurin nas, kan, karena tidaklah seorang itu berterima kasih pada Allah ya ketika dia tidak berterima kasih pada manusia. Jadi kita harus juga berterima kasih kepada manusia. Maka itu sama saja dengan kita berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pertemuan hari ini, hadis ke-16. Pertemuan ke-17. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufiknya kepada kita
memberikan hidayahnya, nikmatnya, agar kita menunaikan kewajiban thalabul ilmi ini, agar kita bisa saling berdiskusi, mencari ilmu tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mencari keberkahannya, terutama dari kitab-kitab para ulama kita, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Syekh Syafi'iyah, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga kita dapat keberkahan, kebermanfaatan dari kajian kita kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kali ini sangatlah menarik ya, dan juga tentunya tema yang kita pun bisa merasakan hal tersebut. Banyak di antara kita pasti merasakan bagaimana sifat marah ini, dan juga bagaimana kita mengantisipasi daripada sifat marah tersebut. Terlebih kita mau menjelang Ramadan kita nih. Maka kita melatih kesabaran kita agar terus dan terus dan terus, supaya supaya kita bisa tahan terhadap amarah tersebut, tidak marah yang berlebihan. Nah, pada malam kali ini temanya menarik. Hadis yang ke-16 dari Arba'in Nawawiyah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan untukmu surga. Jadi di sini akhlak yang merupakan akhlak yang terpuji adalah menahan amarah dikala kita bergejolak dengan emosi. Saya bacakan hadisnya dari mungkin ada yang mau baca dari bapak-bapak sekalian, para audiens. Mungkin bersama kita mungkin ada Pak Hadi. Pak Hadi, silakan kalau mau dibaca hadis ininya. Ini ya. Atau Mas Yazid juga tidak mengapa. Itu Ustaz lagi batuk. Ahlan. Ini. Oke, lagi batuk katanya Ustadz. Saya Batuk. coba bantu baca ya. Oke, ya, siap. Semoga lekas sehat Pak Yazid. Apakah Pak Hadi bisa membantu membacakan hadisnya? Oke, baik, kalau begitu coba saya yang bantu bacakan ya Ustadz ya. Sekalian Ya, saya mengaji lagi. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tagdob faraddada miroron qala la tagdob rawahul Bukhari. Terima kasih telah membacakan hadis yang kita akan pelajari pada hari ini. Nafa'allahu bikun, semoga Allah memberikan manfaat pada pembaca dan juga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang, biasa itu di hadis dia tahu gitu namanya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tahu siapa orangnya, tapi tidak disebutkan di sini. Anna rajulan, ada seorang, kata beliau, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini. Datang kemudian berkata, wahai Nabi, wasiatilah aku, nasihatilah aku. Qal la taghdab, maka Nabi menjawab, janganlah marah. Faraddada miraran. Kemudian apa? Raddada yuraddidu, mengulang. Miraran. Kemudian Nabi mengulang. Mengulang terus. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Qal la taghdab, terus gitu ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Jardani, seorang ulama, inna hadzal hadis haditsun azim. Sesungguhnya hadis ini merupakan hadis yang agung. Wa huwa min jawami'il kalim. Dan hadis tersebut merupakan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu kekhususan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada Rasul dan para Nabi yang lainnya. Apa itu jawami'il kalim? Sebagaimana saya jelaskan
berkali-kali di dalam pertemuan yang lalu. Jawami'ul kalim itu jami' artinya. Jami' itu apa? Mencakup kalim, mencakup seluruh aspek dari kalam, dari sebuah kalam, dari sebuah perkataan. Lafadznya dikit, tapi apa? Amalannya itu mencakup banyak sekali atau berpengaruh dalam kehidupan manusia. Menunjukkan apa? Sesuatu itu penting. Nah, inilah kekhususan Nabi. Lafadznya dikit, la taghdab, jangan marah. Tapi amaliyahnya apa? Susah diamalkan. Kebaikan manusia. Hal yang penting juga di dalam bermuamalah, ya kan? Kemudian hal tersebut merupakan sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang muslim. Maka di sini Nabi bersabda sabdanya termasuk jawami'ul kalim. Wangdur ma ja'a fi ahammi tahqiq rajulan. Dikatakan ana rajulan, yang namanya seseorang itu namanya Abu Darda, seorang sahabat ya. Katanya apa? Dalam hadis yang lain ya, dalam lafaz hadis yang lain. Katanya gini, qultu ya Rasulullah. Abu Darda berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin tudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku wahai Nabi suatu amalan yang mana jika aku lakukan amalan tersebut maka aku akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata gitu, kata Nabi. Kata Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, sesungguhnya surga itu adalah balasannya. Nah, karena la taghdab merupakan sifat yang amat susah untuk dijauhi oleh manusia, ya, karena itu tabiat manusia juga termasuk dalam al-ghadab, marah, maka susah untuk dijauhi, maka apa? Pahalanya pun makin besar, semakin susah untuk dijauhi sebuah amalan atau dilakukan, maka pahalanya pun makin besar. Nah, di sini juga begitu. Kata Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Karena marah ini, menjauhi marah, sifat marah ini susah sekali, maka balasannya pun besar. Faraddada miraron. Diulang kembali dan kembali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi itu di dalam hadis-hadis yang lainnya, ya kita lihat gitu ya. Itu jika konteksnya itu sangat penting, maka Nabi apa? Mengulang dan mengulang. Dan itu adalah metode belajar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengulang. Biar apa? Biar masuk ke dalam hati, ke otak, kemudian disampaikan bahwasannya hal tersebut penting dan dilakukan atau dijauhi bila mana itu ada perbuatan yang jelek. Nah, ini taklimnya Nabi Muhammad SAW, metode untuk apa? Belajar Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada sahabatnya dan kepada siapa? Umat-umatnya. Karena penting, maka apa? Nabi Muhammad SAW mengulangnya. Kalau kita lihat di sini, ausini, wasiat. Ya, lafaz wasiat itu menunjukkan sesuatu yang penting. Kenapa sesuatu yang penting? Karena wasiat itu dalam Islam itu bukan sembarang pesan yang ditinggalkan oleh seorang orang yang ingin meninggal. Ya, akan tapi wasiat itu disebutkan ya di dalam Al-Qur'an juga. Mim ba'di wasiyah, yusobi audain dan lain sebagainya. Dan wasiat ini bukan hanya pesan biasa, tapi wajib untuk ditunaikan. Makanya di dalam hadis tersebut memakai lafaz wasiyah, redaksi wasiyah. Menunjukkan apa? Pentingnya makna hadis tersebut. Pentingnya menjauhi ya sifat marah. Pakai kata wasiat. Tuh. Bukan hanya nasihati aku. Wahai Rasulullah, insahni. Enggak. Wahai Rasulullah, nasihati aku. Bukan hanya nasihat, tapi ini seperti ingin meninggal gitu. Wahai Rasulullah, wasiatilah aku. Memakai lafaz-lafaz yang sangat balik, yang sangat dalam gitu. Pakai lafaz wasiyah. Dullani ala amalin yanfa'uni. Itu
berilah aku petunjuk ya suatu amalan yang bakal bermanfaat bagiku. La taghdab, kata Nabi kan, janganlah marah. Istinab asbabil ghadab wala tata'arrad lima yujlibuhu. Nah, janganlah marah. Artinya apa? Jauhilah sebab-sebab yang menjadikan kamu marah. Nah, marahnya pun dijauhi, sebabnya pun dijauhi, apalagi marahnya gitu kan. Sebab-sebab yang membuat orang bikin marah, sebab-sebab kita itu marah misalkan. Wala tata'arrad lima yujlibuhu. Sebelum marah, kalau kita tahu misalkan kita akan marah pada sebuah perlakuan atau kalau kita atau ngomong kepada siapa si fulan gitu, kita ada hati gitu, wah kita pasti bakal jengkel sama dia karena dia selalu mengerjain kita gitu, selalu membuat zolim kita dan lain sebagainya. Maka kita apa? Kita jauhi dia. Kita jauhi kalau kita itu akan marah ketika kita bertemu dia. Maka mungkin temunya nanti saja seminggu atau 2 minggu gitu sampai redah gitu ya. Wala tata'arrad lima yujlibuhu, dan janganlah ya sama gitu ya. Jangan sekali-kali mendekati dari hal-hal yang menyebabkan kemarahan. Faraddada miraran karrara talabahu lil wasiy aktar min marrah. Nah, sahabatnya pun menjawab apa? Atau sahabatnya pun ia bertanya, meminta kepada Nabi itu faraddada miraran. Faraddada miraran karrara talabahu lil wasiy aktar min marrah. Sahabatnya pun dalam hadis tersebut meminta wasiat kemudian diulang-ulangi sama beliau gitu ya. Akthar min marrah, lebih banyak daripada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Karena dia apa? Karena dia seorang yang butuh. Sahabat tersebut butuh gitu ya. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Khuluqul muslim ya. Akhlak seorang muslim atau khulqul muslim. Khulqul muslim, penciptaan seorang muslim, tabiatnya. Insanun yattasif bimakarimil akhlak. Yatajammal bil hulmi atau bil hilmi wal haya. Wa yalbasu thawbat tawadu' wat tawaddud ila nas. Akhlaknya ya, khuluqul muslim. Akhlaknya seorang itu harusnya dia apa? Yattasif, yaitu berperangai dengan akhlak-akhlak yang baik. Yatajammal, berhias diri dengan apa? Dengan kesantunan dan kemaluan, sifat malu. Wa yalbas taubat tawadu, dan juga dia berpakaian dengan pakaian tawadu. Maksudnya apa? Dia itu sifatnya tawadu gitu ya pada manusia, tidak meninggi gitu. Wa tadhhar alaihi malamih ar-rujulah. Kalau dia laki-laki, dia tegas gitu. Wa kafful adza 'anin nas, dan juga dia tidak menyakiti, mengganggu manusia. Wal 'af 'indal qudrah, memaafkan ketika dia itu mampu ya. Maksudnya itu sebenarnya dia bisa aja untuk membalas gitu, membalas dari kejelekan yang dihadapkan pada dirinya, tapi dia memaafkan gitu. Wal sabr 'ala syada'id, sabar terhadap musibah-musibah. Wa kadhbil ghaidhi idza i'tada 'alaihi. Ya, dan juga menahan rasa marah kalau ada orang yang berbuat zalim kepadanya. Wa talaqatul wajhi, dan juga wa talaqatul wajhi, dan juga dia itu talaqatul wajh, tersenyum gitu, ceria ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang wajib ya sebenarnya
dipelajari dan juga diamalkan oleh seorang muslim. Asyauq ilal jannah wal bahth an tariqiha, yaitu rindu kepada surga dan mencari sebab-sebab atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga. Nah, sebagaimana tadi dicontohkan oleh sahabat, memakai lafaz ausini dan diulang-ulang. Artinya apa? Beliau rindu sekali para sahabat ini untuk apa? Masuk ke dalam surga dan mencari jalannya. Makanya banyak tuh dalam hadis-hadis. Misalkan hadis Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya. Wahai Nabi, tunjukkan aku sebuah amalan yang jika aku amalkan amalan tersebut maka Allah akan mencintaiku. Kata Nabi, adwa muha wa inqalla. Sedikit-dikit konsisten yang penting. Itu. Maka itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini jadi sahabat tuh banyak bertanya. Karena apa? Karena mereka ingin mengetahui apa amal-amal saja sih. Amal-amal apa saja yang saya belum amalkan gitu. Supaya saya bisa masuk surga. Saking semangatnya begitu para sahabat. Rindu kepada surga mereka. Al-hilm wa dhabtun nafsi sabilul fawz. Ya, jadi santun, sopan dan santun dan juga menahi diri, ya, menahan emosi itu adalah sabilul fauzi wa ridwan. Cara kita untuk berhasil di dunia maupun di akhirat. Kalau kita santun, kita bakal dihormati di dunia dengan kawan-kawan kita, bakal dikenang, diberikan kebaikan, terus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala juga dapat pahala masuk surga. Wa ridwan, ridho. Ya, ridho, kalau Allah udah ridho, ya, insya Allah maka jalan kita bakal bakal mudah semua. Idza ghalaba tab' al-bashari wa tharat fi qawl syarh. Ayuhal muslim al-bahis anin najah fa iyyaka an tu'ti nafsaka hawa. Maka kata Syekh di sini, yang penulis kitab di sini, Syekh Mustafa Bibalgo, hati-hati engkau terhadap kalah dengan hawa nafsumu. Maka tinggalkanlah sifat-sifat marah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah, musara'ah, berlomba-lombalah kita kepada ila maghfirah. Untuk supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada surganya yang sangat luas. Arduha as-samawati wal ardu u'iddat, yang disiapkan oleh untuk siapa? Orang-orang yang muttaqin, alladzina yunfikuna fis sarra, yang mana mereka berinfak fis sarra dalam keadaan sarra wa dharra, senang maupun susah. Lagi senang sedekah orang wajar, tapi lagi sulit bagaimana supaya sedekah, maka itu nilai plus baginya. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang mengampuni ya kesalahan-kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah mencintai orang-orang tadi itu. Sifat-sifat orang muhsin tadi disebutkan apa? Yaitu orang-orang yang musara'ah, orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Kalau dia berbuat salah langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia menginfakkan hartanya dalam hal-hal yang sarra ketika dia itu senang dan juga ketika dia itu sedang mendapat musibah. Wal kadhimin, dan juga orang-orang yang menahan amarah dan orang-orang yang memaafkan ya dari kesan-kesan manusia. Maka itu termasuk al-muhsinin, orang-orang yang baik yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Semoga kita termasuk orang-orang al-muhsinin dalam ayat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sini ada faedah beberapa
Saya ini kan dulu apa namanya? Oke, ya. Di sini ada beberapa faedah yang saya baca di sini sebagai tambahan. Pokoknya Allah tahu. Ada sahabat tadi kan saya katakan bahwa dia Ausini mengatakan wasiatilah aku wahai Nabi. Kata Nabi apa? La taghdab, la taghdab gitu ya. Nah, ini di sini Nabi mengetahui ya, tiba-tiba kan ada orang yang ingin dinasihati oleh Nabi, ingin dinasihati oleh Nabi, kemudian Nabi menjawab apa? La taghdab. Nah, ini merupakan mukjizat Nabi atau dan Nabi mengetahui keadaan sahabat tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang kurang dari sahabat ini? Maka Nabi berwasiat kepadanya supaya jangan marah, gitu. Jangan suka marah. Nah, ini merupakan uh, bahwasan Nabi memperhatikan konteks orang yang bertanya, gitu. Ini juga diterapkan ya ketika orang ingin bertanya tentang suatu hukum, maka kita lihat dulu siapa nih yang bertanya gitu. Jangan langsung hukumnya haram gitu atas semua orang gitu. Atau kita samakan, oh kamu harus begini, kamu ini. Nah, tidak. Tapi apa? Kita melihat konteks di dalam berdakwah. Wabil jumlah fasyarru innama yasadu an sabbi syahwa kazim. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa yang namanya itu jelek, namanya marah itu umul khaba'is juga seperti khamar gitu. Orang minum khamar bisa membunuh, bisa berzina dan melakukan kezaliman dan sebagainya. Begitupun dalam hal ini yaitu marah. Orang marah itu bisa memukul, bisa menzalimi, bisa menzinai dan juga bisa membunuh dan lain sebagainya. Maka itu adalah apa katanya? Aslus syurur wa mabda'uha. Yaitu asal dari semua kejelekan. Dan fondasinya itu terdapat apa? Di dalam keamarahan gitu. Maka kalau kita lihat marah itu berkaitan dengan apa? Kalau kita lihat itu marah itu selalu dikaitkan dengan apa? Iblis ya, setan. Yang mana itu bukan amarah gitu, api gitu. Karena iblis laknatullah alaih ketika apa? Ketika disuruh bersujud, ya kan? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini iblis marah dia. Ngapain saya harus sujud kepada Nabi Adam? Kalau kata mufassirin, iblis berarti termasuk apa? Dulunya itu malaikat. Cuman malaikat ini malaikat yang sombong dan tidak patuh pada Allah. Karena dia marah, sombong, marah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala laknat dia sampai ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Nah, sekarang kita mungkin bertanya, lil ghadab dawa mani wa rafi'. Marah itu memiliki apa? Memiliki sebuah obat. Obatnya itu apa? Kata Nabi di sini, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyaqud. Kalau dia marah, sedang marah gitu ya, lagi berdiri marah, falyaqud, maka duduk dia. Orang lagi marah, kita ngelihat orang lagi marah, kita suruh duduk. Wa idza kana qa'idan, atau ketika dia lagi marah dalam posisi duduk, falyataji, maka santai. Wal ghardu ayyub'ida an hayatis khusub. Nah, itu kata Nabi apa? Tadi obatnya seperti itu. Atau dengan membaca apa? Isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak bisa juga berubah keadaan. Tadi duduk, mungkin bisa berdiri atau berdiri dari duduk atau berbaring. Yang ketiga adalah berwudu gitu ya. Berwudu, keempat itu berzikir gitu, memohon kesabaran dan lain sebagainya. Nah, hadis Nabi juga berkaitan tentang ini, kemarahan ada tuh. Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang apa? Yang berantemnya itu jagoan gitu ya. Jagoan, menang terus berarti. Itu bukan
orang yang kuat di dalam perspektif Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Inna tasydid atau syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang kuat itu adalah orang yang apa? Yang bisa menahan dari kemarahannya, ya, indal ghadab, menahan dirinya dari kemarahan. Maka ini merupakan suatu hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun kemarahan tersebut adalah tabiat dari manusia dan hal tersebut adalah merupakan hal yang susah untuk dihindari, ya kan? Akan tapi apa? Akan tapi Allah dan Rasulnya menjanjikan suatu pahala yang besar dan juga menjelaskan bagaimana cara kita agar tidak sampai uh, agar kita menjauhi, ya, sifat murka, sifat ghadab tersebut. Nabi telah menjelaskannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai apa kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, dan juga dijauhi tentunya dari sifat-sifat tercela dan juga termasuk sifat al-ghadab ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maka selanjutnya kita berikan kepada moderator kembali. Silakan Ibu moderator. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasan kajian tentang hadis latnafdob, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sifat buruk, dari perilaku buruk, apapun itu. Kita bertumbuh lagi, kita diingatkan kembali untuk menjadi sebaik-baiknya hamba dengan perilaku yang baik pula, ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin atau punya pertanyaan, bisa langsung saja bertanya kepada Ustadz Furqon terkait tema yang kita bahas pada malam hari ini. Ataupun di luar tema juga boleh. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Furqon. Nah, apakah teman-teman yang hadir ada yang ingin ditanyakan? Dalam hal ini mungkin Mas Yazid, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu penanya yang lain dan juga mungkin teman-teman merangkai pertanyaannya, saya ingin bacakan pertanyaan yang sudah masuk juga di lainnya. Di sini ada yang bertanya nih Ustadz terkait hadis yang pada malam hari ini kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, jika kita sudah kelepasan marah atau kelepasan emosi, lalu apa yang harus kita lakukan? Misalnya saja yang sering terjadi yaitu adalah kelepasan marah pada anak. Nah, dalam hal ini mungkin anaknya umur berapa ya, bisa diperjelas juga. Atau mungkin akan lebih beda lagi kalau kita anaknya masih bayi gitu kan. Jadi mungkin bisa dijawab seperti itu ya Ustadz. Kalau kelepasan marah ternyata anaknya masih bayi atau anaknya masih balita, masih kecil. Ternyata kelepasan nih gitu. Kira-kira bagaimana Ustadz caranya kalau sudah terlanjur? Karena barangkali pas sudah ini baru sadar ya, Masya Allah. Dan itu pun mungkin kayaknya akan banyak terjadi oleh siapapun. Apalagi seorang ibu-ibu gitu. Yang mungkin ada juga kalau bahasa sekarang Ustadz, kesabarannya setipis tisu, dibagi dua lagi. Nah, itu gimana Ustadz tipsnya sekalian? Oke deh, baik, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan Ustadz, kalau misalnya udah kelepasan marah gimana dan gimana caranya ternyata kalau kita cuma punya kesabaran setipis tisu. Dipertebal kali ya, tips mempertebal kesabaran gimana? Silakan Ustadz Furqon. Ya, jadi yang namanya marah sebagaimana saya katakan merupakan sebuah tabiat manusia, tabiat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada sifat mereka, tidak ada sifat pemarah, tapi manusia kalau berikan dia itu sebagai apa? Tabiat mereka gitu. Tapi kewajiban kita untuk apa? Untuk menjauhi sifat marah tersebut. Ketika kita marah dengan manusia, dengan anak kita, dengan orang-orang dewasa, gitu. Anak kita mungkin kan dia belum paham apa-apa gitu ya. Nah, tentunya kita beristighfar gitu ya. Kemudian berlatih kembali menahan emosi. Apabila kita punya kemarahan gitu ya pada orang-orang yang dewasa, maka tentunya kita meminta maaf kepada mereka, kemudian juga melatih kesabaran kita ya di dalam menghadapi permasalahan atau bermuamalah dengan manusia. Nah, kalau tadi kesabaran kita tipis, ya itu tadi kita harus memang dibutuhkan apa? Ar-riyadhah, latihan-latihan.
step-stepnya. Ketika kita marah, langsung kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ganti dari duduk, misalkan tidur, atau dari tidur ke diguyur dengan air berwudu dan sebagainya. Nah, itu merupakan cara-cara agar kita tidak terlanjur, atau kalau sudah terlanjur kita tentunya memohon ampun, makfirah, atau kalau belum maka kita tips-tipsnya tadi sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu saja. Baik, oke, terjawab ya teman-teman semuanya. Dapat tips juga nih jika kita ternyata sudah pelepasan marah atau kita diselimuti oleh amarah. Betul banget ya, kita bisa berwudu. Mudah-mudahan itu bisa menenangkan hati kita, bisa mereda dan juga mengademkan hati kita ya. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali bagi teman-teman semua? Mas Yazid, apakah Assalamualaikum. ingin bertanya? Assalamualaikum Ah, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Ustaz, mau tanya ini gini Ustaz. Kita itu kadang sudah terlanjur eh, apa namanya argumentasi sampai panas gitu Ustaz. Nah, terus itu habis itu kan kita minta maaf. Nah, orangnya itu enggak mau diajak minta maaf itu, terus bagaimana sikap kita Ustaz? Ya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Yazid atas pertanyaannya. Nah, ini berkaitan bahwa kayaknya kita juga nggak lepas dari yang namanya beradu argumen atau mungkin berdebat juga ya. Nah, kita sudah mengusahakan untuk minta maaf tadi ya Pak ya, karena setelah debat pengennya ya udah selesai baik-baik lagi, berbaur lagi, ngobrol lagi gitu. Tapi ternyata Qadarullah ke bawah-bawah ya Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Ustadz sikap kita jika kita sudah mau untuk berkomunikasi dengan baik lagi setelah dari kejadian itu, tapi orangnya nggak mau nih Ustadz. Silahkan dijawab Ustadz Berkon. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, dan juga kita rasakan dalam bermasyarakat itu banyak sekali kita dapatkan hal-hal tersebut gitu. Nah, tentunya tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Yazid, bahwasanya ketika kita punya salah, ya pernah marah kepada orang, berdebat dan lain sebagainya, masalah agama atau berdebatnya yang berlebihan sehingga menimbulkan suatu amarah, gitu ya, percecokan. Maka pertama tadi kata Pak Yazid, kita tentunya tadi meminta maaf gitu ya, meminta maaf dengan cara-cara yang baik, dengan misalkan meminta maaf langsung ke rumahnya gitu ya, membawakan misalkan pemanis-pemanis, bisa makanan dan lain sebagainya, atau atau kita mengajak dia ke tempat rekreasi dan lain sebagainya yang menyenangkan hati dia sehingga dia lapang gitu. Dan bila mana dia belum bisa menerima, ya tentunya mungkin ya sebagai manusia itu ada yang masih kesel gitu ya dengan perlakuan kita, maka kita sebagai seorang muslim tadi menggugurkan kewajiban kita ketika kita salah, afina ninas, kita meminta maaf ya, meminta maaf duluan kepada orang tersebut. Jika dia masih jengkel sama kita, maka kita lakukan tentunya pendekatan. Itu kan bagaikan ya, namanya marah itu kan bagaikan api yang berkobar-kobar gitu. Sedangkan api yang berkobar-kobar itu kita padamkan dengan air yang sejuk, dengan kesenangan, dengan kita muamalah dengan dia kembali. Pokoknya anggap saja kita itu sudah minta maaf, kita anggap saja ya seperti biasa, walaupun orang tersebut tidak menganggapnya seperti biasa, kita anggap seperti biasa, kita silaturahim tidak terputus, ya kan, kita ajak makan misalkan, ajak kemana gitu ya, agar senang. Sama saja ini dengan memadamkan api yang terdapat pada saudara kita dengan hal-hal yang baik ya, kita tersenyum padanya, bermuamalah yang baik, bersedekah misalkan kalau dia benar-benar orang yang membutuhkan dan lain sebagainya.
atau ya kita ajak dia ya ke rumah kita undang, kita berikan sambutan yang yang manis dan lain sebagainya. Tentunya itu akan meredam ya, meredam amarah lama kelamaan insya Allah bakal apa? Bakal senang lagi dengan kita, insya Allah hubungan kita dengan mereka bakal baik kembali. Tapi itu ingat kewajiban kita untuk bermuamalah tadi, meminta maaf sudah, kemudian kewajiban kedua bermuamalah dengannya, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan muamalah yang baik, itu saja. Urusan yang masih kesel dan sebagainya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita meminta maaf dan bermuamalah dengan baik gitu ya. Mengingatkan juga. Oke. Ya, siap. Baik, terima kasih Ustadz Furqon jawabannya. Berarti tadi kita diingatkan lagi ya bahwa memang kita bermuamalah sama orang, sama sesama manusia itu bahkan memang akan ada trik-trik tertentunya atau mungkin lebih tricky bahasanya gitu ya. Karena kita berurusannya dengan manusia gitu. Kita mungkin salah sama Allah, kita bisa minta ampun gitu. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau misalnya berurusannya sama manusia pasti akan beda lagi ceritanya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam gesekan-gesekan dan percikan-percikan api dengan sesama manusia, dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita. Semoga apapun yang kita jalani tetap niatkan perilaku kita baik kepada siapapun ya teman-teman. Kalaupun ada orang yang merasa seperti tadi, mungkin tadi sudah diingatkan juga sama Ustadz Furqon bahwa api itu tidak boleh dibalas oleh api lagi. Jadi kita menjadi yang bagian akhirnya yang memadamkan dan juga menenangkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kalau begitu kami cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Allah catat sebagai amal jariah kita. Iya betul, di kami sudah asar ya, karena kami sedang berada di Mesir nih Pak Yazid dan kawan-kawan semua ya. Alhamdulillah azan asar. Jadi mudah-mudahan teman-teman dimanapun kita berada, Allah selalu limpahi keberkahan dan juga kesehatan untuk kita semua. Terima kasih semuanya yang selalu setia mendengarkan kajian Kampung Syariah, khususnya ngaji hadis Arba'in. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala yang besar untuk kita semua. Karena di sini bukan hanya mengkaji ilmu, tapi kita pun bersilaturahmi ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Yazid dan juga teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya sebelum beristirahat di Indonesia ya, waktu Indonesia sudah malam, tapi menyempatkan hadir dan juga menyimak dan menyerap ilmu kembali. Masya Allah ya. Baik kalau gitu mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik, terima kasih. Saya Ella Syadiah bersama dengan Ustadz Furqon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Yazid. Semoga selalu sehat Bapak dan keluarga. Amin. Amin. Selamat menyambut bulan puasa. Mohon maaf lahir batin Bapak. Terima kasih Ustadz Furqon.